Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Bahkan saudara kekasih, jika apa yang kita miliki mungkin tidak banyak, dengan berkat-berkat Tuhan pasti akan berhasil. Tidak banyak, tapi dengan berkat Tuhan apa? Akan berhasil. Saya ingat pada waktu saya root aplikasi visa, dan di situ ditanyakan salah satu form, pertanyaannya, berapa uang yang Anda punya? Langsung saya telepon salah satu pejabat waktu itu di Republik ini, anaknya sekolah di Australia. Dia bilang, Bapak taruh uang berapa di punya rekening? Dia bilang, kayaknya 400. Nah, 400 itu saya sudah mengerti. Ya mungkin 400 ribu kan? 400 juta. Dia telepon saya, Bapak ini pasti, saya bilang tulis aja 100, mungkin 100 namanya $100, saudara enggak? Memang kita nggak punya uang. Tetapi yang saya punya, yaitu root yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Dan saya kasih tahu kepada dia, Tuhan menyertai engkau ketika engkau mau menjadi guru, bukan karena paksaan orang tua, bukan karena mama membujuk kamu, tapi karena 2 tahun engkau sekolah Alkitab dan engkau tahu itu Tuhan mau. Percaya apa yang ada padamu, Tuhan memberkati. Amin. Masuk saudara yang kasih. Satu siang hari ini, besok jam 10 di telepon. Terus silakan kumpulkan atau datang ambil visa. Hah? Berapa? 6 tahun gratis, bayar. Kalau ceritakan kepada teman-temannya di Australia, teman-teman yang datang dari Inggris, yang datang dari beberapa negara, Thailand dan lain, mereka bilang, sungguh di luar dugaan. Saya mau kasih tahu saudara, yang ada pada saya ketika saya mempercayai Tuhan, Tuhan membuat berkelebihan. Amen. Jadi saudara lihat, kalau contoh itu saya alami, saya percaya Tuhan punya kita semua. Haleluya, amin. Kita semua anak Tuhan. Dan saya percaya seperti janda itu Tuhan pakai, saya alami, kita semua alami. Anda pun akan alami, katakan amin. Waktu akan datang dan Anda akan melihat anak cucu cacamu diberkati dengan cara yang luar biasa. Karena Anda tahu panggilan dan tujuan Tuhan, serta apa yang Tuhan taruh dalam dirimu adalah modal iman yang Tuhan akan pakai di kemudian hari untuk menyatakan kemuliaannya. Ada kata amin yang luar biasa, come on. Contoh yang ketiga, janda dengan sedikit tepung dan minyak. 1 Raja-Raja 17, 12, 13. Dan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali apa saudara? Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ada penyakit yang namanya kecuali. Penyakit apa saudara? Hati-hati dengan penyakit kecuali. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan bersantai-santai. Kami akan apa? Heran. Mau makan, tidak bilang untuk kuat, makan untuk mati. Bilang di kiri kanan, kamu makan untuk hidup, kata apa? Bayangkan, ini mati dengan, bayangkan, ini cacing-cacing bisa marah, saudara yang kasih. Dengar, saudara yang kasih. Tidak ada istilah kematian karena stres dan putus asa. Bagimu tidak ada cerita itu. Katakan amin. Ibu ini, saudara yang kasih, dia hanya mungkin saja sudah terbiasa hidup yang berkelimpahan. Mungkin, saya tidak tahu. Atau dia tidak terbiasa melihat apa-apa yang ada padanya. Sehingga ketika ditanyakan apa yang ada padamu, saya nggak punya apa-apa kecuali minyak sedikit dan tepung. Kita akan bikin onde-onde goreng. Lalu setelah makan, kami dua bernyanyi sampai bertemu di Israel atau di Yerusalem. Kok gampang sekali. Pakai makan baru mati lagi, saudaranya. Royal, kalau mati-mati aja, biar makanan kasih orang lain. Artinya, saudara-saudara, perempuan ini
dia tidak kolaborasi dengan apa yang ada pada dia. Harusnya makan untuk hidup, dia punya pikiran makan untuk apa saudara? Mati. Artinya dia tidak mau menggunakan apa yang ada pada dia untuk mengolah, mengoperasikan hidup. Dia pikir nanti kalau dia mati, begitu mati Tuhan bilang, atau Petrus ketemu di pintu surga, ibu ada bikin kue apa tadi pagi? Lalu onde-onde. Kok heran sudah mau mati masih pikir makan, habis mati. Itu satu saja penyebabnya, stres. Apa saudara? Stres, karena melihat persoalan. Stres membuat kita pintar menjadi tidak pintar. Membuat apa yang ada pada kita, kita lupa. Dan saudara yang kasih, ayat 13, Elia bilang begini. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Bilang di kiri kanan, jangan takut. Kasih tahu di kiri kanan, jangan takut. Bilang kepada saya yang penuh keberanian, katakan. Apa saudara bilang? Yes, jangan takut. Fear not, jangan takut. Pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Artinya, olah dengan minyak dan tepung yang itu, jadikan kue. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku. Artinya Elia bilang begini, lu lihat kita makan untuk hidup, bukan untuk mati. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Dengan kata lain Elia begini. Mari kita bermitra. Mari kita punya partnership. Ibu, pelayanan saya seperti ini. Daripada itu roti yang sedikit ibu makan lalu mati. Lebih baik ibu bikin untuk saya, oke? Bikin kecil untuk saya. Supaya ibu lihat kalau saya mati duluan. Kalau saya hidup bersama dengan ibu. Mari kita bermitra. Pelayanan saya, pelayanan ibu. Dengan cara ibu memberi kepada saya duluan. Supaya saya mengoperasikan panggilan saya. Dan ketika panggilan saya berhasil, pasti Tuhan akan limpahkan kepada ibu. Mari kita bermitra. The power of partnership. The blessing of partnership. Berkat kemitraan. Tahukah saudara, bahwa dalam gereja Tuhan, kita para pemimpin, gembalamu seperti Elia. Anda seperti ibu itu. Apa yang ada padamu? Beranikah engkau mensupport 4 legasi? Beranikah mensupport pekerjaan Tuhan? Ketika Anda berani, perempuan ini akan melihat. Dan ketika dia bikin kepada Elia, ternyata yang dia pikir mati, ternyata Alkitab berkata, dia makan bersama anak-anaknya dan mereka masih hidup beberapa saat. Artinya begini, dengar baik-baik, ketika engkau mengutamakan kerajaan Allah dan engkau berpartner, bermitra dalam pekerjaan Tuhan, Anda tidak akan pernah melihat kekurangan datang pada hidup saudara. Haleluya. Amen. Selalu ada saja. Satu jemaat pernah datang kepada saya, Bapak, saya memang mau beli alat berat, saya punya ini, anak saya mau kuliah banyak uang, tapi saya percaya ketika saya mensupport pekerjaan ini, Bapak kan mau beli mobil, waktu mau beli mobil putih, nih saya kasih uang muka untuk Bapak, saya ditahan di tengah jalan, kasih uang 150 juta, Pak 100 juta, saya bayar. Dia bermitra dengan panggilan dalam hidup saya. Anaknya sukses, bayar sekolah anaknya itu 750 juta. Sukses. Beli alat berat. Semua jalan. Kenapa? Karena dia tahu prinsip kebenaran itu. Dia pernah supir angkot dulu. Dia pernah kasih saya 15 juta. Dia pernah support pekerjaan Tuhan yang saya kerjakan dalam hidupnya. Ratusan juta, mungkin sudah miliar. Kenapa? Karena dia mengerti prinsip partnership. Anda tidak datang ke sini untuk memberikan sedekah. Anda datang ke sini untuk berpartner dengan pengurapan kenabian dalam PLC. Dengan penuh keberanian saya katakan, jemaat, Anda tidak datang untuk memberi sedekah. Anda datang untuk mengambil pengurapan di sini dengan cara memberikan keuangan saudara. Amen. Karena itu jadilah mitra. Bermitra. Ini prinsip penting. Dan saya sudah melihat operasional pelayanan yang punya prinsip mitra ini. Kalau mitra itu di luar, istilahnya ambil tanam saham. Perusahaan. Nah di
gereja Tuhan kita tidak mengoperasikan seperti itu. Yang kita operasikan adalah, saya percaya ini pekerjaan Tuhan dan saya mensupport. Dan saya sudah melihat dengan mata saya sendiri, orang yang bermitra dalam pelayanan kerasulan dan kenabian, orang-orang itu dikejar dengan kesuksesan dan berkat-berkat yang luar biasa. Beda cara hidup mereka. Mereka punya penghasilan mungkin 1 tahun 1 kali. Tapi ketika mereka tua, 10 tahun baru habis. Beda dengan orang yang terima hari-hari. Kenapa? Bukan karena Tuhan meremehkan seseorang. Tapi prinsip orang mempercayai Tuhan akan membedakan siapa yang mempercayai Tuhan, siapa yang menganggap enteng Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itulah sebabnya 4 legasi bisa terwujud dengan cara Anda berdoa, dengan cara Anda mengambil bagian memberikan hidupmu, tapi juga Anda bisa memberikan pendanaan, mensupport. Saudara yang kasih, saya tidak takut kekurangan, tapi yang saya takut umat Tuhan tidak berani mengambil pengurapan kerasulan kenabian yang sudah terbukti berada di tengah-tengah jemaat. Saudara yang kasih, di tengah-tengah jemaat ini sesuatu yang mulia ada. Amin saudara. Ini bukan kumpulan arisan. Ini kumpulan orang-orang yang percaya akan pesan profetik dan kenabian. Amin, amin. Orang-orang yang percaya Tuhan mampu melakukan yang biasa menjadi perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Tuhan menggunakan hal-hal yang sederhana untuk memalukan yang kuat dari dunia. 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya dan kebodohan memberitakan Injil. Dengan kata lain, kekuatan Injil untuk menyelamatkan bagi orang dunia itu foolish atau bodoh. Kemudian ayat berikut 23-24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Coba katakan, Kristus yang disalibkan, come on. Yes. Coba sekali lagi, Kristus yang disalibkan, 2, 3, come on. Itu yang diberitakan, Paulus katakan. Untuk apa? Saya dan saudara, untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Untuk orang-orang bukan Yahudi, termasuk kita ini, suatu kebodohan. 24. Tetapi yang mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara lihat, ternyata pandangan kekristenan tentang Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus yang disalibkan adalah kuasa yang menyelamatkan manusia. Menyelamatkan artinya melepaskan manusia dari persoalan apapun. Disingkat dan disimpulkan, diselamatkan. Termasuk disembuhkan, dibebaskan, dilepaskan dan sebagainya. Tetapi menurut dunia itu kebodohan. Kamu gak usah andalkan Tuhan lah. Lain sebentar memberitakan Injil. Saudara yang kasih, dunia tidak percaya Injil adalah kabar baik. Tapi ketika Anda setia dengan kabar baik yang Anda beritakan, yang Anda percaya, itu akan membawa dampak. Tetapi pada umumnya kita mesti siap menghadapi apa yang dikatakan bodoh. Nah, bodoh di sini bukan karena tidak sekolah atau tidak usah bersekolah. Bodoh di sini artinya kita mempercayai bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara Tuhan. Yaitu Yesus dijadikan berdosa supaya kita dijadikan benar. Menurut manusia itu bodoh. Yesus dijadikan kutuk supaya kita diberkati. Yesus menanggung segala sakit penyakit supaya kita mengalami kesembuhan. Bagi dunia dan dunia kedokteran dan bagi orang-orang pintar itu kebodohan. Tapi ketika Anda percaya akan mempermalukan, haleluya, dunia ini. Amen. Orang akan melihat ada perbedaan. Artinya seperti itu. Kita tidak anti sekolah, bahkan saudara yang kasih, kita juga tidak anti ilmu. Ayat 27 dari 1 Korintus 1. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk apa saudara? Memalukan apa yang kuat. Ada sekelompok persekutuan puluhan tahun yang lalu, puluhan awal. Ya. Ketika mereka berdoa, Bapak itu salah satu calon rektor di sebuah universitas di Republik ini. Bapak,
kami sudah berdoa dan tidak usah ambil resep. Ini obat sudah ambil, buang. Itu setan semua. Lalu mereka berdoa, obatnya dibuang, resep tidak diambil, mereka bergumul. Mereka berdoa, mereka patahkan, hancurkan. Begitu amin, orang ini mati, saudara dikasih. Nah itu, saudara dikasih, pemahaman yang salah dari satu Korintus tadi. Tuhan pakai yang bodoh. Nanti teman, bodoh, kerbo lagi, saudara dikasih. Kerbo nggak bodoh, saudara dikasih. Kerbo pintar membuat kulitnya menjadi LV, Louis Vuitton yang mahal. Kenapa manusia bodoh? Karena manusia beranggapan kalau kita pintar itu melawan Tuhan. Di sini ada hikmat. Ada saatnya kita perlu mujizat. Kesembuhan bisa terjadi dengan cara hikmat. Kesembuhan bisa terjadi dengan cara supernatural. Saudara percaya, amin? Hikmatnya begini. Ketika engkau berkonsultasi dengan dokter, dokter mengarahkan, Bapak kurangi sei kambing. Oh baik Bapak, kalau sei babi boleh? Iya boleh, kambing boleh, jangan. Syukur. Bapak kurangi Bapak punya minum. Kurangi Bapak punya kebiasaan. Kalau saudara dengar, saudara mengalami kesembuhan dengan hikmat. Tapi kalau dalam nama Yesus, Yesus bilang jangan bawa-bawa nama saya kalau kau mati nanti. Ada saatnya Anda perlu hikmat. Satu hari Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kenapa? Itu artinya apa? Petrus orang timur, Lloyd, fulus. Untuk apa? Itu ada HP, bukan HP. Itu sepatu, suada sepatu. Itu juga suada. Itu apa? Pajak. Oke. Sekarang lu tangkap ikan. Ikan yang kamu dapat bukan mulutnya, ada koin emas di situ. Jangan jual beli makanan, bayar koton 2 pajak ya. Nah, itu beri. Dia muliain betul ke sana. Tangkap tangan. Buka perisai, buka. Ada. Begitulah. Hikmat selalu memberikan solusi pada masa kesukaran. Tapi ada saatnya mujizat. Mereka bilang roti 200 dinar tidak cukup. Yesus bilang sini. Siapa yang punya roti? Siapa yang punya. Petrus bilang ya pun suami dari tadi pagi. Tapi Andreas bilang ada satu di ujung sana. Yang taruh kacamata di atas. Dia punya roti, tolong bawa. Saudara lihat? Dia berkati itu roti. Dia lihat ke atas. Dia berkati itu roti. Dan Alkitab berkata, come and take again. Artinya apa? Mereka datang dan ambil lagi. Coba katakan, datang dan ambil lagi. Katakan, datang dan ambil lagi. Ada saatnya Anda datang dan ambil lagi, tapi ada saatnya Anda menggunakan hikmat. Yang mengerti, katakan amin. Oke? Jadi belajarlah setinggi langit. Dan kalau tidak bisa, jangan buang diri. Pas-pas di bawah sini. Percaya bahwa Tuhan bisa pakai dalam segala cara. Oke, yang berikut saudara yang kasih. Tidak ada yang dapat menghentikan Tuhan untuk menyelamatkan oleh banyak maupun sedikit. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Haleluya. Coba saudara tarik nafas dalam-dalam. 2, 3, tarik nafas. Matamu terbuka, haleluya. Lihat ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada pembawa senjatanya. Mari kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Baca bersama saya, kuat. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk apa? Menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ayat 7. Lalu pembawa senjatanya itu berkata, lakukanlah niat hatimu. Sungguh aku bersepakat. Haleluya. Gereja, Anda seperti pembawa senjata Yonatan. Pembawa senjata Yonatan ibarat gereja. Gereja adalah pembawa senjata. Yonatan berperang, tapi ada barrier armornya. Pembawa senjata. Coba katakan, pembawa senjata. Anda pembawa senjata dengan uang, pembawa senjata dengan daya, dengan dana, dengan pelayanan saudara, tenaga saudara bisa berikan, dengan uang saudara bisa diberikan, dengan doa Anda bisa berikan. Yonatan adalah tipe orang yang melayani Tuhan, yang mendapatkan dukungan dari jemaat. Dan
Di situ ayat 7 tadi berkata, kami bersepakat. Coba katakan, aku bersepakat. Come on. Ini yang penting. Gereja adalah kesatuan tubuh. Itulah sebabnya menyatukan partai politik akan masih lebih mudah ketika kita menyatukan gereja. Kenapa? Karena gereja yang benar ketika dia sadar bahwa saya tidak bersatu karena dipaksa, tapi saya disatukan karena saya tahu tujuan kita sama. Ketika Anda mengambil visi, ketika pegang 4 legasi, 7 pengubah kehidupan masyarakat, saudara ambil, selalu merenungkan, mulai ambil bagian di dalamnya. Alkitab berkata, kita seperti the armor bearer, pembawa senjata yang setia. Saudara yang kekasih, orang yang setia tidak mesti pintar segala-galanya. Karena banyak orang yang pintar, tapi mereka tidak setia. Tapi orang yang setia, Tuhan bisa juga membuat mereka pintar. Amin. Karena mereka setia belajar. Saya ingat waktu kita baru mulai tahun 98 bikin TK. Saya ingat di sini ada satu pohon kelapa. Di sini. Hanya sementara dipotong. Alex Obaba. Begitu potong jatuh batangnya, saudara kasih gitu. Bapak, Tuhan ada bilang apa? Tuhan bilang apa? Ini TK nanti jadi TK internasional. Betul Kak Alex? Betul. Hari ini sekarang Alex menjadi saksi mata. Alex lagi ikut seminar bersama Ibu Mese dan rombongan Tunas Bangsa Jakarta Kupang, ikut seminar internasional TK, saudara kekasih. Haleluya, amen. Kenapa? Dia percaya bahwa Tuhan menyampaikan, dan benar Tuhan menyampaikan, dan dia menjadi the armor bearer, pengangkat beban. Saudara tahu? Alex itu luar biasa. Dia pernah sambil bawa motor tidur menghadap Bank Mandiri Pempagar, saudara. Saudara tertawa, tapi Alex pembawa senjata tunas bangsa yang luar biasa. Amen. Beliau pernah mundur untuk beberapa saat jadi tukang kayu. Ternyata saya tukang guru, dia roba lagi, saudara. Saudara, orang setia bukan bebas dari persoalan. Orang setia dia bersepakat sekalipun ada harga yang harus dibayar. Amen. Saudara yang kasih, dan saya bersyukur bahwa Anda adalah pembawa senjata yang luar biasa. Saya bangga. Saya berdiri sini dengan penuh gairah. Dan saya yakin, bilang kiri kanan, kamu adalah pembawa senjata PLC. Bilang di kiri kanan seperti itu. Senjata doa, senjata kebenaran, senjata dalam daya dan dana. Haleluya. Anda bukan orang-orang. Ternyata ada juga yang kritik. Coba saudara baca. 1 Samuel 14 ayat 36. Lalu lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengajar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing. Dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, berbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, ini antara raja dan imam ada miss di sini, ada salah paham. Imam bilang, jangan bangun jam 5. Gubernur bilang bangun jam 5. Imam bilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Gubernur bilang jangan, supaya pintar bangun jam 5. Maka gubernur sudah bangun jam 4. Isinya bangun jam 3. Anak-anaknya tahu mau bangun jam berapa. Imam bilang cari dulu kerajaan. Itu jam 5 tuh jam saat teduh. Ternyata ada viral. Lalu sekarang Pak Gub sudah klarifikasi. Itu saya omong saja, Pak Jokowi dengar kok dia bantu NTT katanya. Pintar juga ini orang, saudara. Tapi saudara lihat, ini sebenarnya sudah ada lama. Dengan kata lain begini, kadang-kala pemimpin punya pandangan itu tidak sesuai dengan kita paham. Sampai imam pun salah paham. Saul bilang, mari jam 2 bangun sudah. Sampai jam 5 kita sudah siap. Imam kirim WA, kosong jangan dengar, dia omong kosong, beta yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena imam penyelenggarakan ibadah, saudara guys. Jadi begini, salah paham tidak boleh merusak tujuan kita bersama. Yang setuju katakan amin. Itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di Alkitab. Berarti Alkitab terjadi dalam gereja duluan, sebelum terjadi di dunia pemerintahan. Terjadi dalam dunia gereja. Ada salah paham, salah pengertian. Tapi dengar ini, pemimpin yang mencintai Tuhan
akan mengilhami orang lain untuk mengikuti mereka dan mau mendukung mereka. Yang diperlukan hanyalah 2 orang, Yonatan dan pembawa senjatanya, bagi Tuhan untuk membebaskan Israel dari orang Filistin. Tuhan hanya menunggu seorang untuk mengambil langkah sederhana ke depan. Bilang di kanan kiri, Tuhan hanya menunggu kamu mengambil langkah. Katakan, Tuhan menanti engkau ambil langkah. Kalau engkau berkata, ya siap-siap, saya menjadi bermitra, saya siap mendukung, saya siap menyerahkan hidup saya, keluarga saya, anak saya siap untuk berdoa. Ketika Anda bersiap, dengar saudara yang kasih, selanjutnya Tuhan akan berperang ganti kita. Ini sebuah challenge, tantangan. Apakah kita seperti yang ditulis? Karena itu umat Tuhan, jika kita mengambil langkah yang kecil itu sendiri memang benar tidak ada apa-apanya. Tetapi jika kita melakukannya dengan Tuhan dan dengan tuntunannya, kita akan melihat berkat kemenangan datang menyertai kita. Haleluya. Umat Tuhan, saya ingin bacakan ini bersama-sama dengan kita untuk menyimpulkan apa yang sedang kita bicarakan. Saudaraku yang kasih, dengar ini. Jika tampaknya situasi dan keadaan kemungkinan besar melawan kita, Tuhan telah berjanji bahwa Dia bersama dengan kita. Katakan Immanuel. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, siapkah dan maukah dan relakah kita menjadi orang-orangnya Yonatan yang berkata tadi, kami siap, kami sepakat. Yonatan disupport dengan armor bearer, pengangkut beban, pengangkut senjata. Saudara, visi yang besar ke depan tidak diperlukan orang-orang yang menonton dari jauh sambil mematang status untuk tidak percaya dan kritis. Saudara yang kekasih, ingat, kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa memakai orang lain. Karena itu kesempatan yang ada hari ini saya ingin berdoa umat Tuhan, mendoakan untuk kita semua menjadi orang-orang yang berani melihat seperti yang Tuhan lihat bahwa ada tongkat di tangan Musa. Seperti yang Elia lihat ada minyak, ada di dalamnya ada tepung terigu. Orang-orang yang mau bermitra, orang-orang yang berani mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang berkata VLJ dengan visinya adalah visi saya, hidup saya dan keluarga saya. Pergumulan yang dialami oleh VLC dalam keuangan adalah bagian saya. Pergumulan yang dialami dalam doa-doa VLC, itulah bagian doa-doa saya. Saya berikan anak saya, hidup saya, keluarga saya, ambil bagian dalam manfaat VLC. Dan saya mau berdoa untuk orang-orang, jemaat-jemaat yang berkata seperti itu. Saudara boleh taruh tangan kananmu di dada. Dan kalau saudara-saudara taruh tangan kanan di dada, saya ajak kita bangkit berdoa. Kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang berdiri di hadapan-Mu, sembari taruh tangan kami di dada. Aku berdoa, jadikan kami pembawa-pembawa senjata bagi Yonatan, pendukung-pendukung visi yang ada dalam nama Yesus. Penuhi segala kebutuhan saya. Buatlah mujizat dan cara yang ajaib. Berikanlah hikmat yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, tapi hikmat memberi solusi, jawaban pada masa kesukaran dan kebutuhan. Aku berdoa bagi setiap kami ya Tuhan, biar kami bukan orang-orang yang duduk menonton dari jauh, tapi orang-orang bersepakat. Saudara, katakan aku bersepakat untuk melihat gereja ini maju, untuk melihat rancangan Allah tergenapi di dalam dan melalui gereja ini, yaitu saya dan saudara. Tuhan, aku berdoa seperti Paulus berdoa, anugerah Tuhan cukup bagi kami ya Bapa. Aku berdoa supaya kami tidak berusaha untuk bekerja keras menjadi kaya, tapi kami bekerja untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya ketika kami kerja untuk kemuliaan Tuhan, kekayaan akan datang bertubi-tubi, kesuksesan akan datang bertubi-tubi, peluang dan promosi akan datang bagi kami. Apa yang kami perlukan Allah penyedia supernatural. Saya berdoa supaya uang yang ada pada kami akan terjadi pelipat gandaan, pelimpahan secara supernatural. Kebutuhan-kebutuhan dalam jemaat ini, masalah utang piutang terpenuhi dalam nama Yesus. Kebutuhan-kebutuhan keuangan terpenuhi dalam nama Yesus.
Saya bersyukur oleh jemaat ini Tuhan berkati sehingga pembangunan tempat ini berjalan dengan baik dan lancar. Angkat tangan saudara, katakan, olehmu pekerjaan Tuhan maju, haleluya. Engkau bermitra dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Olehmu berkat di bangsa-bangsa. Dan yang percaya kasih pujian bagi dia, come on. Haleluya. Glory. Haleluya. Oke, sebelum dulu saya bilang pada dua orang, katakan begini. Terimalah pesan apostolik hari ini. Terimalah pesan apostolik hari ini. Pasti terjadi. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih.